A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi dimanapun berada. Bertemu kembali bersama kami dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi dalam satu konten mediumisasi untuk mengungkap satu misteri. Sebelum kita memasuki acara konten, saya ingin menyapa dulu seluruh subscriber dimanapun berada, dari ujung Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya Pati, Banyuwangi, juga yang di luar sana, yang di Malaysia, negeri jiran, yang di Selangor, juga di Johor, di Peraknya. Mudah-mudahan sedang dalam kondisi sehat semuanya. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Untuk konten pada kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik. Dan memang ada satu request juga dari subscribernya Padepokan Cahaya Siliwangi. Walaupun requestnya sebenarnya terdengar sangat lucu kalau menurut saya ya. Di situ dia mengatakan kalau memang ada pendaftarannya, saya ingin daftar untuk menjadi pasukan panci hitam. Nah, dari awal itulah kami semua dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi bersepakat untuk mengangkat satu tema tentang pasukan panci hitam. Karena memang di dua konten sebelumnya ada pasukan-pasukan yang memang ditugaskan untuk membela atau memperjuangkan satu kebenaran, dan ternyata salah satu dari pasukan tersebut juga mereka berjuang di bawah bendera panji hitam. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan fokus pembahasan tentang pasukan panji hitam itu sendiri. Bagaimana pasukan panji hitam itu, siapa mereka, dan mereka berjuang untuk apa. Kita akan kupas tuntas sampai ke akar-akarnya pada malam hari ini, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, langsung kepada konten, kita akan langsung mediumisasi. Siap, Kang Nunung? Siap. Seperti biasa kita ditemani dengan mediator kita, Kang Nunung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya, Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya protek tubuh mediator ini dari masuknya jin iblis siluman fasik. Semua jin iblis siluman fasik yang berusaha untuk masuk dalam tubuh mediator, semuanya terpental ke neraka jahanam. Allah. Titik radius 50 meter dari tempat kami berada, saya protek, saya buatkan pagar goib, tidak bisa ditembus oleh penyusup-penyusup, oleh iblis dan jin siluman fasik yang berusaha untuk mengganggu berjalannya konten ini. Allah terbentuk pagar gaib. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, saya mohon dihadirkan sosok gaib yang mengetahui, yang bisa menjelaskan tentang pasukan panci hitam. Siapakah mereka? Saya mohon dihadirkan sosok gaib yang memahami, yang bisa menjelaskan sejelas-jelasnya tentang pasukan panci hitam. Saya mohon kehadirannya. Tertarik masuk dan menggenggam tangan. Allah masuk dalam tubuh mediator. Allah. Semakin sinkron. Energinya bertambah, energinya semakin kuat. Allah semakin kuat energinya, bisa menguasai tubuh mediator. Pikiran dari mediator saya kunci, tidak bisa membaca pikiran mediator. Allah. Suaranya tersambung, bisa bicara bahasa manusia. Bisa bicara bahasa manusia. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ini? Bisa Anda jelaskan siapa Anda di sini agar para subscriber bisa paham nanti dengan dialog ini. Saya salah satu dari pasukan Panji Hitam. Salah satu dari pasukan Panji Hitam. Iya, Siapa nama Anda dan Anda dari golongan apa? Dari bangsa apa? saya dulu dari bangsa manusia, dari golongan manusia dulunya. Oh, berarti Anda bangsa Ruh. Ya, Siapa nama Anda? Kiai Jafar. Kiai Jafar. Kalau boleh saya tahu, Anda itu hidup di zaman siapa waktu Anda hidup? Di zaman Khalifah Umar Khalifah Umar. bin Khattab. Zamannya para sahabat berarti. Iya, Berarti Anda dari mana asalnya? dari Irak. Dari Irak. Menjadi mudah. Bicaranya menjadi lancar. Allah. Semua penghalang-halangnya. Semua yang menghalangi. Semua yang berusaha untuk menghalangi. Semuanya hancur. Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin saya percaya nirwana. Saya protes apabila yang bicara dengan saya ini bukan yang saya maksud atau tidak sesuai dengan yang saya maksud, otomatis tubuhnya terbakar. Allah. Anda bernama Kiai Jafar dari Irak. Tuh, Lalu panggilan Kiai itu sendiri dari mana asalnya? Kalau secara umumnya kan setahu kami yang punya gelar Kiai itu orang Indonesia. Kalau orang Timur Tengah itu biasanya Syekh atau Syekh lah minimal. Anda di Irak kenapa bisa punya gelar Kiai? Bisa dijelaskan? karena saya pernah ditugaskan di Indonesia. Pernah ditugaskan di Indonesia. Berarti Anda meninggalnya di Irak atau di Indonesia? Secara jasad saya di Irak. Secara jasadnya meninggal di Irak. Berarti kalau meninggal di Irak saat Anda ditugaskan di Indonesia, Anda kembali pulang gitu. Iya, Mohon maaf, Anda berbicara seperti berat atau memang bawaan Anda seperti itu? tuh, Oh, iya. Jadi Anda tahu saya undang untuk hadir di sini. iya.
Karena tadi saya minta kepada Allah atas izin beliau sosok goib yang bisa menjelaskan tentang pasukan Panji Hitam. Jenengan bisa menjelaskannya berarti. Insya Allah, tapi tidak sepenuhnya. Ya, monggo. Saya beri kesempatan waktu seluas-luasnya buat Anda menjelaskan. Saya berposisi sebagai pendengar nih untuk mendengarkan. Silakan. Kami dulunya bukan orang baik. Dulunya bukan orang baik. Justru kami sering melawan umat Muslim. Pada suatu ketika kami sering berperang dengan kaum muslimin. Iya. Kami benci awalnya kedatangan kaum muslimin. Iya. Yang dengan segala aturan-aturannya yang mengekang menurut kami saat itu. Sehingga kami selalu memerangi mereka. Tapi lama-kelamaan kaum muslimin bukannya semakin habis, tapi semakin kuat, semakin banyak, semakin besar. Ajaran-ajaran mereka, kaum muslimin, banyak diterima oleh orang-orang yang hidup pada masa itu. Iya. Pada suatu saat ketika saya meregang nyawa, karena bertempur dengan kaum muslimin. Iya. Mengapa ada cahaya
Ya, yang menyejukkan saya waktu itu, Iya. sehingga saat itu ketika saya mau meninggal, saya mau menerima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu indah yang saya rasakan, begitu indah. Kiai itu merasakan keindahan itu saat sakratul maut itu. Berarti Kiai tahu siapa yang mengislamkan Kiai. Siapa? Beliaulah sosok cahaya. Jadi bukan manusia yang mengislamkan Kiai. Bukan. Cahaya begitu indah. Lalu setelah Kiai mendapatkan cahaya Islam itu, Kiai meninggal atau tidak jadi meninggal? Meninggal. Lalu dengan kaitan tugas Kiai pernah ditugaskan ke Indonesia itu maksudnya gimana? Mungkin tidak akan ada yang percaya kalau dari hitung-hitungan manusia. Maksudnya gimana Kiai? Bisa dijelaskan? Saya telah meninggal. Mm-mm. Saya bergabung dengan suatu kelompok Iya. di alam sana. Halo.
Mengapa? Saya ada di suatu negeri yang asing. Dalam wujud apa? Wujud roh atau wujud manusia jasad? Dalam bentuk roh. Saya pernah tinggal di negeri yang penuh dengan kerajaan-kerajaan. Di Indonesia maksudnya? Di wilayah mana itu saat itu? Di daerah Jawa Timur. Jawa Timur. Saat itu berarti di zaman kerajaan siapa? Kerajaan apa? Kerajaan Majapahit. Majapahit. Lalu di sana itu kiai itu di sana maksudnya dalam konteks tugas apa maksudnya? Dalam konteks untuk mensiarkan agama Islam. Siarkan Islam di alam gaib maksudnya. Iya. Lalu yang Anda siarkan tuh siapa maksudnya? Pada saat itu di tanah itu masih dengan keyakinan mereka yang lama. Manusianya atau goibnya, Kiai? Ya, sama manusia dan goibnya juga. Goibnya juga sama. Ya, masih menyembah berhala. Di bangsa goib ada penyembahan. Sama mereka juga masih seperti itu.
Maksudnya bentuk penyembahan kalau goib itu seperti apa? Kan kalau di bangsa kami ini, di bangsa manusia, misalkan nih si manusia itu memuja satu pusaka, ternyata kan di dalamnya ada kodamnya goib itu sendiri. Nah kalau si goib ini sendiri bentuk penyembahannya seperti apa? Mereka menjebak iblis. Caranya seperti apa? Maksudnya bagaimana? Ya maksudnya mereka menyembah iblis itu seperti apa caranya? Kalau tadi kan kalau manusia itu menyembah bangsa-bangsa seperti itu dengan lewat cara mereka memujanya itu lewat pusaka gitu kan. Artinya pusaka itu ditempatilah oleh mereka secara gaibnya, mereka ada di dalamnya gitu. Nah kalau bangsa goib itu sendiri seperti apa cara mereka itu menyembah itu? Bisa dikatakan menyembah iblis itu seperti apa? Sama halnya di kehidupan manusia, Ya. mereka tunduk Hmm. apa yang diperintah oleh rajanya, mereka mau melaksanakan. Karena tujuan mereka mengacaukan manusia yang hidup pada saat itu. Terus berarti Anda mendapatkan tugas tadi siar di negeri Indonesia, katakanlah di wilayah Majapahit itu, tugas dari siapa, Kiai? Tugas beliau Sang Cahaya. Sang Cahaya. Kalau Kiai sendiri kenal nggak dengan Sang Hyang Nur Cahya Nirwana? Ya, itu. Apakah Sang Cahaya yang dimaksud Kiai itu beliau? Iya. Lalu apa kaitannya dengan tadi pasukan Panji Hitam itu? Kami mendapat tugas Iya. di alam kami. Iya. Untuk menghadapi semua serangan-serangan dari pasukan-pasukan iblis. Dan pasukannya Kiai itu disebut pasukan Panji Hitam gitu. Ya, betul. Divisi pasukan hitam. Bukan hanya namanya saja. Ya. Semua atribut kami juga hitam. Ikut kepala hitam. Kiai sendiri ditugaskan waktu itu berapa orang di situ? Maksudnya dengan berapa pasukan yang memang ditugaskan berbarengan dengan Kiai di situ waktu?
Banyak. banyak. Dari bangsa Ruh semua. Ya, Berarti pasukan Panji Hitam itu sudah ada dari dulu sebenarnya. sudah ada. Tapi yang dipahami oleh bangsa kami yang masih hidup manusia hari ini, pasukan Panji Hitam itu adalah pasukan yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa katanya dari jajahannya orang-orang Israel. Dan pasukan itu ya wujudnya manusia kalau menurut kebanyakan orang hari ini. Nah, kalau saya mendengarkan penjelasan Kiai barusan, berarti jenisnya dari pasukan Panji Hitam itu sendiri banyak ya. Betul. Ada yang dari golongan gaib seperti Kiai gitu, dari Ada dari bangsa Arab. golongan malaikat juga ada. Ada. Dari golongan bangsa jin juga ada. Jadi dari semua golongan itu pasukan Panji Hitam itu ada ya. Ada. Berarti disesuaikan dengan lawannya atau gimana? Betul. Karena pasukan mereka juga memasuki segala aspek Ya. yang ada. Mereka juga para iblis memanfaatkan baik yang ada di alam gaib ataupun juga yang ada di alam nyata ini. Ya. Lalu kalau boleh saya cross check nih, tadi Kiai mengatakan bahwa Kiai ditugaskan di bawah bendera Panji Hitam itu oleh beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Apakah semua pasukan Panji Hitam dari golongan-golongan yang tadi disebutkan itu sama, semuanya di bawah perintah beliau? Betul, pasukan Panji Hitam yang ada dari dulu sampai sekarang semua di bawah bendera beliau. Berarti Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana itu sudah ada dari zaman dulu. Ya, dari di alam sana sudah ada. Di alam Kiai, di alam gaib sana sudah ada sejak Kiai mengenalnya. Nah, sekarang kan Kiai kan dari bangsa Ruh ya, asalnya dari bangsa manusia. Sebenarnya apa sih kriterianya untuk bisa menjadi pasukan Panji Hitam menurut Kiai yang Kiai ketahui? Kalau dari kami, Iya, ini sepengetahuan kami, iya, kami adalah orang-orang yang sebenarnya mau menerima cahaya Islam itu, iya, tetapi karena keegoan kami, nafsu kami, supaya tetap dipandang terhormat, mulia di kehidupan kami, kami seolah-olah menolak. Padahal kebenaran itu ada iya. di hati kami. Kami sebenarnya mengakui itu. Jadi yang jelasnya kriterianya apa? Ya kan Anda kan dari bangsa Ruh, teman-teman Anda kan banyak mungkin saling cerita gitu kan.
kok bisa istilahnya bisa menjadi bagian dari pasukan Panji Hitam? Karena bangsa kami hari ini ya berkaitan dengan kondisi akhir zaman, itu banyak orang yang ingin menjadi pasukannya Panji Hitam gitu. Orang yang hatinya bersih, yang mau menerima kebenaran, keimanan. Maksudnya kebenaran seperti apa? Di Indonesia kan banyak banget orang yang ya katakan mungkin udah benar ya. Karena banyak pesantren, banyak sekolah-sekolah keagamaan. Sama dengan di zaman kami hidup. Layaknya seperti itu. Tapi kadang ada yang seolah-olah menerima, tapi sebenarnya dia tidak. Hanya karena untuk kepentingannya diri sendiri. Tapi ada yang seolah-olah menolak, tapi sebenarnya menerima kayak saya waktu itu. Karena pengen selalu dipandang terhormat di mata manusia. Saya kelihatannya menolak. Padahal kebenaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu benar adanya. Ya, sekarang gini Kiai, kalau kalau zamannya Kiai kan waktu itu tadi Kiai katakan Kiai hidup di zamannya Khalifah Umar ya. Istilahnya zamannya para sahabat mungkin masih sangat dekat dengan Kanjeng Nabi belum lama. Nah, untuk kami kan hari ini sudah terpaut jarak yang sangat jauh dari kematian beliau Kanjeng Nabi kita semua. Masyarakat itu saat ini tuh bingung kalau mau mendefinisikan kebenaran tentang Islam karena semuanya menyatakan benar gitu kan. Lalu kebenaran yang hakiki menurut Kiai sendiri yang sudah berada di alam sana yang lebih mengetahui kebenaran siapa yang harus diikuti sebenarnya. Orang yang bertakwa, benar-benar bertakwa, yang menjalankan ibadahnya karena ketulusannya, keikhlasannya, bukan karena pengen dipandang mulia atau terhormat, atau pengen dikenal oleh banyak orang. Terus yang mau menjalankan semua perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, menurut Kiai ini tadi saya katakan di Indonesia itu kan ya gudangnya ya ulama, kiai yang mengajarkan tentang tadi yang hal yang Kiai katakan tentang ketakwaan, tentang menjalankan perintah Allah, tentang menjalankan sunnah Allah. Itu bukan sedikit orang yang bisa menyampaikan seperti itu. Nah, menurut Kiai sendiri ada nggak sih di dunia yang zaman kami hidup ini saat ini sosok yang bisa benar-benar diikuti seperti itu gitu loh. Maksud saya ke sana. Ada. Sudah ada.
sudah hadir sosoknya di kehidupan nyata. Ada sosok manusianya. Ada, cuman orangnya tidak mau dikenal, tidak mau tampil di depan umum. Iya. Tapi yang beliau kerjakan semuanya sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah kerjakan. Beliau sangat mencintai anak yatim, mencintai fakir miskin, mencintai sedekah. Seperti halnya Rasulullah. Iya. Orangnya tulus, ikhlas. Banyak orang yang tidak tahu. Hanya dari golongan tertentu saja yang mengetahuinya. Lalu apa kaitannya sosok manusia yang tadi Kiai jelaskan itu dengan sosok Sang Hyang Nurcahaya Nirwana yang ada di alam gaib yang memerintahkan Kiai itu? Apa hubungannya? Beliaulah secara syariat dari Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Maksudnya sosok goib Sang Hyang Nurcahaya Nirwana yang Kiai maksud itu ada dalam diri manusia yang tadi Kiai sebutkan itu? Iya, betul. Beliaulah sosok pemimpin yang akan memimpin di akhir zaman. Beliau. Ya. Berarti kalau tadi dikatakan golongan-golongan pasukan Panji Hitam itu ada dari golongan malaikat, ya kan? Dari golongan ruh seperti Kiai, dari golongan manusia, golongan bangsa jin juga ada sama siluman. Ada. Nah, berarti sosok manusia yang tadi Kiai sebutkan itu mungkin bisa dikatakan beliau yang akan memimpin pasukan Panji Hitam dari golongan manusia ini. Ya. Secara dohirnya nanti beliaulah Iya. yang akan memimpin. Orangnya sudah ada ya? Sudah ada. Orangnya tidak mau dikenal. Terus kalau pasukannya dari bangsa manusia itu sendiri sudah ada atau belum? Panji Hitam yang dari golongan manusia sudah ada belum? Saat ini sedang digembleng oleh beliau. Sedang digembleng. Berarti sudah ada? Sudah. Sama beliau sudah digembleng lahir batinnya. Oh, betul. Iya. Jadi kalau di bangsa gaib sana yang memimpin pasukan Panji Hitam itu sosok gaib yang bergelar Sang Hyang Nurcahaya Nirwana. Betul. Kalau di dunia nyata di bangsa kami manusia yang masih hidup juga sudah ada sosok manusianya. Ya, sekarang saya paham. Berarti saat ini Kiai posisinya sedang ditugaskan di mana saat ini? Ada di Palestina. Kiai juga ditugaskan di Palestina saat ini. Betul. Sebagian besar pasukan
panji hitam sudah diturunkan di Palestina dari bangsa goib. dari bangsa goib. Yang tadi 4 itu ya. Iya, Termasuk kiai mungkin mewakili dari bangsa roh tadi. betul. Hmm. Peperangan dunia tidak bisa terelakkan lagi. Maksudnya kayak perangan dunia itu seperti apa maksudnya kemana? Saat ini secara dohir di alam Anda, alam Israel dengan Palestina Iya. mulai berperang lagi. Secara dohirnya Iya betul. itu akan mempengaruhi seluruh negara-negara di dunia. Akan berefek pada seluruh negara di dunia ini. Ya, Berarti persis dengan apa sekarang yang menjadi perbincangan hangat bahwa akan terjadi perang dunia ketiga itu. Ini pemicunya gitu. Dan sebagian besar pasukan Panji Hitam saat ini dari bangsa goib sendiri sudah bertugas di sana. betul. Karena pasukan mereka Ya, dari bangsa iblis juga sama sudah mulai bersiap-siap. sama sudah turun juga. Ya, sudah turun juga. Oh ya, Kiai, terima kasih atas ketersediaannya Kiai hadir di sini, bisa menyampaikan dengan begitu jelas tentang yang mungkin selama ini menjadi misteri buat kami tentang keberadaannya pasukan Panji Hitam. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, Sekiranya yang saya sampaikan akan berdampak di kehidupan nyata Anda, di kehidupan manusia. iya, Mohon maaf. Bersiap-siaplah, iya, bersiap-siaplah menghadapi kejadian-kejadian iya, yang mungkin bagi orang-orang yang tidak beriman seperti suatu hukuman. Bagi mereka yang tidak beriman, iya, ataupun mereka mengaku-ngaku beriman, iya, mereka akan merasakan seperti hukuman kehidupan mereka. iya, Tapi berbahagialah bagi yang memang betul-betul beriman, bertakwa iya, sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya. iya, Berbahagialah. iya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup. Cukup. Iya. Saya mohon maaf. Iya, sama-sama Kiai. Kami juga dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi mohon maaf mengganggu tugas
kiai di sana. Mudah-mudahan seluruh nasihatnya kiai, seluruh ujangannya dan informasinya bisa menjadikan kami sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia nyata ini. Sekali lagi kami juga mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan dari kami kurang berkenan di hati kiai. Yang terakhir kami mohon sampaikan salam kami kepada semua pasukan Panji Hitam yang saat ini sedang ditugaskan oleh beliau. Silahkan, saya persilahkan kiai untuk kembali ke tempat asalnya kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bantu. Baik yang anda jatuh kembali ke tempat asal. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji sukma dan seluruh jin orang dari tubuh mereka semuanya kembali masuk ke dalam tubuh jasad Allah. Semua laganya pulih Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para subscribernya pada Panji Siliwangi dimanapun berada. Alhamdulillah konten pada malam hari ini sudah selesai dan begitu banyak tadi informasi yang kita dapatkan dari dialog kita dengan salah satu yang saat ini mungkin dikatakan sebagai pasukan Panji Hitam. Bahkan beliau sendiri saat ini sedang ditugaskan di Palestina sana. Dan sedikit saya menyimpulkan dari hasil dialog tadi bahwa ternyata pasukan Panji Hitam itu sendiri tidak hanya terdiri dari pasukan zohir wujud manusia, ternyata di alam gaib sana pun bangsa gaib, bahkan ada 4 golongan yang menjadi bagian dari pasukan Panji Hitam itu sendiri. Tadi dikatakan ada dari golongan malaikat, dari golongan ruh seperti tadi yang baru hadir, dari golongan siluman dan jin yang sudah tunduk kepada Sang Hyang Cahya Nirwana. Jadi ada satu titik atau benang merah di sini bahwa ternyata dari 5 golongan pasukan Panji Hitam yang hari ini sudah ada, mereka semua berjuang di bawah bendera beliau Sang Hyang Cahya Nirwana. Dan banyak sekali nasihat dari beliau yang hadir, bahwa ada satu pesan yang sangat penting tadi di akhir dialog, bahwa berbahagialah bagi orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh pada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, bahwa kabar hari ini, artinya apapun yang terjadi hari ini adalah satu kebahagiaan, karena semua proses itu menandakan bahwa akan hadirnya beliau sebagai pemimpin di akhir zaman yang akan mensejahterakan semua umat manusia. Kurang lebihnya seperti itu yang bisa saya simpulkan. Nanti untuk para subscriber sendiri bisa menyimak, mengulang tentang dialog tadi sehingga bisa dipahami. Kami mohon maaf bila banyak kesalahan dalam dialog-dialog kami tadi, yang memang semuanya berjalan natural, tidak ada yang kami setting, tidak ada yang kami buat, semuanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang kita hadirkan. Apabila ada kesalahan, tentu saja itu dari kami semua, dari tim Padepokan Cahaya Siliwangi, dan apabila ada kebenaran yang hadir, maka itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami berdua mengucapkan kami pamit undur diri. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.